Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal pretest PPG lagi. Namun materinya adalah model pembelajaran. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian pretest PPG di tahun ini, tahun 2023, silakan segera pantengin ya teman-teman, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga aku nggak lupa mau mendoakan teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian pretest PPG agar nanti diberi kemudahan dan bisa lulus dengan mudah ya teman-teman dalam satu kali tes saja. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita langsung saja menuju contoh soalnya. Dalam rangka penelitian tindakan kelas, guru membelajarkan peserta didik dengan menerapkan model cooperative learning. Berdasarkan model tersebut, permasalahan peserta didik yang dapat diselesaikan adalah A. Minat belajar siswa yang rendah, B. Motivasi belajar yang kurang, C. Miskonsepsi pada materi, D. Kemampuan berpikir kritis, E. Kerjasama antar teman. Nah, di sini kita menggunakan kata kunci agar lebih mudah ya teman-teman. Yang diminta adalah model cooperative learning. Dari kata kooperatif di sini kan artinya bekerja sama. Nah, di sini dari opsi A sampai E yang ada kata kerjasama itu ada di opsi E teman-teman. Nah, jawaban yang paling mungkin adalah opsi yang E, jadi kerjasama antar teman. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita investigasi satu persatu, untuk yang A, minat belajar siswa yang rendah, ini dapat diselesaikan dengan penggunaan media yang menarik ya teman-teman, media pembelajaran. Jadi tidak harus dengan penerapan model pembelajaran kooperatif seperti itu. Nah, untuk motivasi ini juga sama, tidak jauh beda dengan minat. Bisa diatasi dengan cara penggunaan atau penerapan media pembelajaran yang menarik, yang bisa membuat siswa semangat dan tertarik mengikuti pembelajaran kita. Untuk opsi yang C, miskonsepsi pada materi ini bisa diatasi dengan cara kita menggunakan model pembelajaran discovery atau inquiry learning ya teman-teman, karena di sana peserta didik diharapkan dapat menemukan sendiri konsep yang akan dipelajarinya seperti itu. Jadi ada kegiatan investigasi di situ, penyelidikan, lalu juga mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya seperti itu, sehingga tidak akan terjadi miskonsepsi pada materi. Nah, kalau opsi yang D, kemampuan berpikir kritis, ini tentu sudah jelas dapat ditangani dengan penerapan model pembelajaran PBL ya teman-teman, problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Jadi di situ siswa akan diberikan masalah untuk dipecahkan, dan di situ dituntut kemampuan siswa untuk berpikir kritis mencari solusi terhadap masalahnya seperti itu. Nah, jadi untuk yang soal nomor satu ini adalah kerjasama antar teman. Biasanya kalau dalam model pembelajaran kooperatif ini dituntut siswa mengadakan kolaborasi dengan siswa lain seperti itu, dan juga kerjasama antar kelompok biasanya. Nah, di sini udah aku cantumkan definisi berkenaan dengan model pembelajaran kooperatif. Untuk kata kuncinya udah aku cetak tebal ya teman-teman. Jadi memang untuk pembelajaran kooperatif di sini dari kata kooperatif, jadi cooperation, kerjasama antar peserta didik dalam kegiatan belajar. Nah, di sini mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa dapat bekerja sama dalam kelompok kecil maupun besar dan saling membantu dalam proses pembelajaran. Nah, itu adalah definisi berkenaan dengan pembelajaran kooperatif.
Soal selanjutnya adalah soal nomor 2. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta, atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah A. Problem-based learning, B. Contextual teaching learning, C. Project-based learning, D. Open inquiry, E. Cooperative learning. Nah, untuk soal nomor 2 ini teman-teman jangan terkecoh dengan kata ini ya teman-teman, mampu menciptakan sesuatu berupa gagasan maupun alat. Jadi kan kalau mampu menciptakan sesuatu, menghasilkan produk seperti itu. Jadi lebih ke proyek, tidak ya teman-teman, karena yang ditekankan di sini adalah model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar. Di sini lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Nah, kalau seperti ini itu lebih masuk kepada contextual teaching learning ya teman-teman. Karena contextual teaching learning ini siswa diharapkan mampu bisa belajar dari lingkungan terdekat seperti itu. Jadi dari lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, kalau opsi yang A, problem based learning, udah jelas tidak disuguhkan masalah di situ yang biasanya menjadi kata kunci untuk model pembelajaran PBL. Untuk project tidak juga ya teman-teman, karena seperti yang aku katakan tadi, kalimatnya lebih ditekankan kepada yang sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar dan sebagai sumber belajar. Untuk open inquiry juga tidak ada kegiatan investigasi di situ, penyelidikan, lalu juga eksperimen, penelitian tidak ada. Dan juga cooperative learning juga tidak ya teman-teman, yaitu kerjasama antar kelompok. Jadi yang lebih tepat adalah opsi yang B. Nah, kita lihat terlebih dahulu definisi dari contextual teaching learning ya teman-teman. Jadi di sini strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Nah, kalau dihubungkan dengan situasi kehidupan nyata, tentu ini berkenaan dengan lingkungan sekitar siswa. Mereka akan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar mereka, seperti itu. Jadi belajarnya dengan berbasis lingkungan ya teman-teman, dengan kehidupan nyata seperti itu. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Pak Sony melakukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Dari ilustrasi di atas tergambar jelas Pak Sony sedang menerapkan model pembelajaran A. Discovery learning, B. Problem based learning, C. Cooperative learning, D. Inquiry learning, E. Project based learning. Nah, untuk soal nomor 3 ini kata kuncinya adalah di kata siswa melakukan investigasi mandiri, lalu juga ada eksperimen atau penelitian. Nah, siswa di sini juga melakukan penyelidikan. Nah, di sini antara discovery learning dan inquiry learning, karena yang lain itu pasti sudah tidak mungkin. Karena keduanya, discovery learning dan inquiry learning ini sama-sama pembelajaran berbasis penemuan ya teman-teman. Namun perbedaannya adalah di sinteksnya atau langkah-langkah model pembelajarannya seperti itu. Kalau discovery learning itu lebih kepada penemuan, namun kalau inquiry learning itu lebih kepada ini ya teman-teman, investigasi dan juga eksperimen serta penelitian. Jadi menemukannya dengan cara melakukan penelitian atau eksperimen. Jadi lebih rumit dibandingkan discovery. Kalau discovery adalah penemuan biasa. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman definisi mengenai inquiry learning. Jadi, model pembelajaran ini memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian. Nah, ini yang tidak ada di discovery ya, teman-teman.
secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Nah, sinteksnya itu lebih kepada ini ya teman-teman, kegiatan ilmiah seperti itu. Jadi ada orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Jadi ini adalah kegiatan ilmiah ya teman-teman, yaitu kegiatan eksperimen atau penelitian. Namun kalau discovery nanti akan aku jelaskan di soal berikutnya. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini lebih kepada inquiry learning. Soal nomor 4. Disajikan kasus, peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam membelajarkan IPA. Seorang guru baru saja pindah di sekolah baru yang fasilitas laboratoriumnya sangat lengkap. Guru tersebut memberikan rangsangan kepada siswa dan berharap semua peserta didik dapat mengamati langsung serta membuktikan peristiwa terapung, melayang, tenggelam yang dialami benda. Metode pembelajaran yang paling mendukung tercapainya tujuan guru tersebut adalah A. Role play, B. Proyek, C. Discovery, D. Inquiry, E. PBL. Nah, PBL di sini adalah problem based learning ya teman-teman. Pasti ini sudah bukan. Proyek pun bukan karena tidak menghasilkan hasil karya ataupun produk ya teman-teman. Role play ini bermain peran. Nah, antara discovery lagi dan inquiry lagi karena memang dua ini agak sulit dibedakan. Seperti yang aku sampaikan tadi, perbedaannya adalah di sinteksnya atau tahapannya. Karena kedua-duanya ini sebenarnya untuk menemukan dan membuktikan suatu konsep ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada kata memberikan rangsangan, lalu juga membuktikan. Nah, kegiatan pemberian rangsangan atau stimulus ya teman-teman, dan kegiatan pembuktian itu ada di sinteks discovery ya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu penjelasan mengenai discovery learning. Di sini, model pembelajaran discovery learning mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Nah, mirip dengan inquiry. Model ini melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki. Nah, sama ada kata menyelidiki. Namun secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Nah, perbedaannya terdapat pada sinteksnya ya teman-teman. Kalau di discovery itu sinteks pertama adalah stimulasi. Kalau di inquiry tadi adalah orientasi. Lalu setelah stimulasi ada identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan ada pembuktian di akhir, baru kita menarik kesimpulan. Itu ya teman-teman, jika sudah terdapat salah satu sinteks dari discovery dan itu tidak ada di inquiry, maka itu masuk kepada model pembelajaran discovery. Begitupun sebaliknya. Jadi perbedaannya terdapat pada sinteksnya. Nanti kalau ketemu soal seperti ini pasti ada clue ya teman-teman. Ada clue yang akan menyebutkan itu adalah salah satu sinteks dari model pembelajaran discovery atau inquiry. Jadi soal nomor 4 ini jawabannya adalah opsi yang C. Nah, kalau kita tidak paham mengenai sinteksnya, kita mungkin akan terkecoh ini masuk kepada inquiry karena peristiwa terapung, melayang, tenggelam ini kan bisa dilakukan dengan cara eksperimen. Namun kita ketahui bahwa itu hanya eksperimen biasa saja, lebih kepada pembuktian. Jadi apakah batu itu bisa mengapung? Ketika dilakukan percobaan, maka akan tenggelam seperti itu. Lalu, apakah kertas akan melayang? Betul, setelah melakukan pembuktian, percobaan, kertas mengapung di air seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan lebih kepada eksperimen yang rumit yang membutuhkan langkah-langkah ilmiah, tapi hanya kepada percobaan sederhana untuk membuktikan sesuatu seperti itu teman-teman. Itulah perbedaannya.
Soal nomor 5 masih tentang model pembelajaran karena di video kali ini khusus membahas model pembelajaran ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku nih, aku mau ngingetin jangan lupa di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan info berkenaan dengan pretest PPG. Nah, sebagai informasi juga ada perbedaan antara pretest PPG Kemenak dengan Kemendikbud ya teman-teman. Kalau Kemenak itu biasanya soalnya lebih beragam, ada soal-soal seperti TIU juga, hitungan seperti halnya deret, sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Namun di PPG, pretest PPG Kemendikbud kemarin tidak ada, hanya mengacu kepada soal-soal UP, jadi soal pedagogik dan profesional aja. Silahkan menunggu kisi-kisi atau informasi lebih lanjut. Namun terkadang kisi-kisi tidak sesuai dengan kenyataan nanti saat ujian ya teman-teman. Alangkah baiknya tetap mempersiapkan saja seperti itu. Nah, kita bacakan soal nomor 5. Sebagai guru kita dituntut memberikan pendekatan pembelajaran pada siswa, salah satunya adalah project based learning. Ciri utama project based learning adalah siswa memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab sosial untuk mengubah perilaku peserta didik dalam bekerja sama dan bergotong royong. B. Siswa bekerja secara nyata seolah-olah ada di dunia nyata yang dapat menghasilkan produk secara realistis. C. Siswa menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. D. Siswa memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question. Guru membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi. Nah, ini ya teman-teman yang ditanyakan adalah project based learning. Ini paling mudah sekali dibedakan. Tidak mirip-mirip seperti inquiry dan discovery. Kalau project pasti itu pengerjaan sebuah proyek. Kalau mengerjakan sebuah proyek pasti ada yang dihasilkan di situ. Apa yang dihasilkan? Karya atau produk ya teman-teman. Seperti halnya di kurikulum Merdeka saat ini ada P5. Jadi misalnya kalau kewirausahaan nanti proyeknya anak-anak membuat makanan seperti itu dari bahan-bahan yang ada di sekitar, lalu akan eh, menghasilkan bahan-bahan makanan atau kue-kue seperti itu ya teman-teman yang bernilai jual. Nah, seperti itu. Pasti sebuah proyek itu akan menghasilkan sebuah karya atau produk. Atau juga misalnya temanya ini ya teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika. Nanti mungkin produknya yang dihasilkan dari pengerjaan proyek itu adalah pertunjukan seni dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat mana sih yang menyebutkan kata hasil karya ataupun produk. Nah, itu jelas banget ada di opsi yang B ya teman-teman. Kalau opsi yang A di sini lebih kepada cooperative learning karena ada bekerja sama antar peserta didik, sama dengan yang ya teman-teman ada berkolaboratif. Lalu juga di sini masalah ini lebih kepada PBL, problem based learning. Jadi ini jelas banget yang merupakan project based learning itu adalah opsi yang B. Nah, ini adalah definisi dari PJBL ya teman-teman, singkatan dari project based learning. Jadi salah satu model pembelajaran student center anjuran kurikulum 2013 bahkan kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Jadi menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai inti pembelajaran. Nah, dalam PJBL di sini peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan pengolahan informasi lainnya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar yang sangat dekat dengan pekerjaan nyata di lapangan yang umumnya menghasilkan sebuah karya. Nah, jadi lebih kepada penilaian produk atau proyek nanti ya teman-teman seperti itu. Soal nomor 6, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, E. Kontekstual. Nah, di sini udah jelas banget kata kunci untuk soal nomor 6 ini. Kata masalah di sini selalu disebutkan. Jadi memecahkan masalah, menyelesaikan masalah. Jadi menuntut siswa berpikir kritis untuk mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan seperti itu. Jadi di sini lebih masuk kepada yang problem solving atau juga masuk kepada yang PBL ya teman-teman,
problem based learning. Nah, ini dia adalah definisi dari problem based learning, model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis. Tujuannya apa? Dalam pemecahan suatu masalah itu akan lebih gampang kalau mereka sudah mampu berpikir kritis ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita lanjut soal nomor 7 yang merupakan soal terakhir dalam video kali ini. Pak Bejo ingin memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari, menyediakan sarana untuk mengekspresikan perasaan serta menciptakan suasana yang komunikatif. Ia juga ingin siswanya dapat memahami perasaan orang lain, mengerti dan menghargai perbedaan pendapat. Maka sebaiknya Pak Bejo memilih model pembelajaran A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Kooperatif, E. kontekstual. Nah, di sini jangan terkecoh dengan kata menghargai perbedaan pendapat. Nah, seakan-akan ini kan terjadi debat seperti itu ya teman-teman, atau terjadi diskusi. Jadi memberikan pendapat dan juga menanyakan pendapat. Lah, ini bisa masuk kepada yang problem solving. Tapi tidak ya teman-teman, di sini ada kata mengekspresikan perasaan. Ini adalah kata kunci untuk soal nomor 7 ini. Di sini siswanya juga diharapkan dapat memahami perasaan orang lain dan juga mengerti ya teman-teman. Ini lebih masuk kepada role playing. Mengapa? Di sini udah ada jawabannya. Ini adalah definisi mengenai role playing atau bermain peran. Jadi siswanya itu akan berakting atau berpura-pura menjadi orang lain ya teman-teman, sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Jadi mereka akan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia, juga tidak hanya mengekspresikan tingkah laku namun juga perasaan-perasaan, sikap, nilai dan strategi pemecahan masalah. Di situ juga akan dituntut sikap komunikatif ya teman-teman, antara peserta didik yang sedang bermain peran seperti itu. Jadi untuk soal nomor 7 ini lebih kepada role playing. Karena faktanya ketika menggunakan role playing ini, siswa mungkin akan berperan sebagai orang lain. Nah, ketika siswa berperan sebagai orang lain, mereka seharusnya mampu memahami perasaan orang tersebut seperti itu. Jadi tidak mikirin diri sendiri, berusaha berada di pihak orang lain seperti itu ya teman-teman, kurang lebih penjelasannya. Jadi mereka akan mampu memahami perasaan orang lain, mampu menghargai, tidak hanya menghargai perasaan sendiri. Jadi untuk soal nomor 7 ini adalah yang A. Nah, itu adalah soal terakhir dalam video kali ini. Di sini juga aku udah rangkumkan dalam bentuk tabel kata kunci ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman menghafal berkenaan dengan model pembelajaran. Nah, yang aku rangkum di sini untuk model pembelajaran inquiry, kata kuncinya atau keywordnya biasanya ada kata investigasi atau eksperimen atau penelitian. Untuk discovery itu adalah penemuan dan penyelidikan ya teman-teman, seperti itu. Atau akan menyebutkan beberapa sinteksnya. Yang paling menjadi ciri khas discovery adalah ada stimulation di depan ya teman-teman, ada pemberian rangsangan, lalu ada kegiatan pembuktian. Kedua-duanya discovery dan inquiry ini pasti ada penarikan kesimpulan. Namun kalau inquiry akan diawali oleh orientasi tadi, bukan stimulasi. Nah, untuk PJBL dan PBL perbedaannya adalah kalau PBL karena ini berkenaan dengan pembelajaran berbasis masalah, maka di situ siswanya dituntut untuk berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Kalau yang PJBL lebih kepada menghasilkan karya atau produk tadi, karena itu project ya teman-teman. Untuk kontekstual, jadi menghubungkan dengan dunia nyata atau belajarnya dari lingkungan. Jadi lingkungan sekitar siswa itu dijadikan sumber belajar. Untuk kooperatif tentu sangat mudah sekali dari kata cooperation ya teman-teman, kerjasama. Jadi dituntut kerjasama antar peserta didik, biasanya kegiatan pembelajarannya itu dalam kelompok, juga dituntut kolaborasi di situ. Untuk role play ada di soal yang terakhir, biasanya kata kuncinya adalah mampu mengekspresikan perasaan, tingkah laku, dan dituntut untuk komunikatif ya teman-teman, seperti itu. Nah, sekian, terima kasih dari aku. Cukup untuk pembahasan di video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan pretest PPG.
Nah, sampai di sini jangan lupa di-like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.